suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Salam, selamat hari Minggu adik-adikku yang cantik dan ganteng dan para orang tua di rumah. Minggu ini ibadah kita masih secara online dengan tema berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, jangan lupa protokol kesehatan. Nah, sebelum kita akan memulai ibadah ini, marilah kita berdoa. Tutup mata dan tangan dilipat. Terima kasih Tuhan yang baik buat hari Minggu yang Kau berikan, buat kesehatan kami yang baik dan tidak ada penyakit. Bapa, kiranya pimpin acara ibadah anak sekolah minggu HKBP Cilacap secara online dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya berikan anak-anak ini senantiasa takut akan Engkau dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Terima kasih Bapa, kiranya Kau berkati anak-anak ini dalam pendidikan, orang tua, kami guru-guru sekolah minggu, amang pendeta, dan semuanya jemaat di Cilacap. Terima kasih Bapa, kiranya ampuni dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Rohanku lama muji, ebata parbolongi.
Halo adik-adik sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan Tuhan atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Hapuskan dosa kami dan terimalah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, dalam hidup kita tentu kita pernah merasa takjub, heran, dan bangga melihat seseorang. Apabila kita melihat seseorang itu melakukan hal di luar kemampuan manusia. Sebagai contoh, bila ada orang yang bisa mengangkat batu yang sangat besar, bahkan lebih besar dari badan kita pasti takjub. Karena kalau dipikir-pikir, hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dan itulah yang terjadi pada nafs kita hari ini, di mana ketika Yesus menyembuhkan dan mengusir roh jahat dari seorang yang dimasuki roh jahat, seorang ibu melihat Yesus melakukan mujizat tersebut. Lalu ibu itu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang mengandung engkau serta susu yang menyusui engkau." Yesus menjawab ibu tersebut, "Orang yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya di dalam hatinya." Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya ialah apabila kita mendengar dan memelihara firman Allah di dalam hati kita masing-masing. Adik-adik, semua orang tentu ingin bahagia, tua, muda, siapapun itu, orang tua dan anak-anak. Nah, pertanyaannya sekarang, kebahagiaan seperti apa yang adik inginkan? Ya, anak-anak itu bahagia apabila dia pintar, berprestasi, orang tuanya kaya, yang apabila dia minta apa aja boleh, mau makan enak boleh, mau minta mainan baru boleh, semua boleh. Itu termasuk kebahagiaan anak-anak. Orang tua juga pasti bahagia apabila anak-anaknya tumbuh sehat, pintar, sukses. Orang tua juga akan bahagia apabila punya uang yang banyak. Karena dengan uang tersebut orang tua bisa menjamin kehidupan anak-anaknya. Tapi tahukah adik-adik bahwa kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan yang duniawi? Memang tidak dipungkiri bahwa kebahagiaan yang seperti itu adalah berkat dari Tuhan.
tidak ada yang salah. Namun yang ingin kita tahu di sini, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bila kita mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hati kita. Lalu apakah benar jika mendengar firman Tuhan menjadi kebahagiaan bagi kita? Di sini Inam punya cerita untuk adik-adik semua. Di suatu kota tinggallah seorang anak bersama kakeknya yang sudah sangat tua. Saking tuanya, si kakek tersebut sudah sulit berjalan. Mendengar juga sudah kurang jelas. Melihat juga sudah kurang jelas karena matanya sudah mulai rapuh. Namun di dalam keseharian kakek tersebut, si kakek adalah orang yang rajin membaca Alkitab, rajin beribadah, dan rajin berdoa. Pada suatu hari Minggu, si kakek bersiap-siap mau pergi ke gereja. Lalu cucunya bertanya kepada si kakek, kakek mau kemana? Lalu si kakek menjawab seperti ini, kakek mau ke gereja. Loh, kok kakek ke gereja? Kan kakek sudah tua, jalannya saja sudah susah, pendengarannya sudah tidak jelas, melihat juga sudah tidak jelas. Nanti kan kakek sudah tidak bisa melihat pendeta yang berkhutbah di mimbar itu. Kakek juga sudah tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta. Berarti kakek kan sia-sia ke gereja. Lalu si kakek tersebut mengatakan seperti ini kepada cucunya, cucuku, tidak ada yang sia-sia kalau kita melakukan firman Tuhan. Lalu si kakek tadi pergi ke belakang sebentar mengambil sebuah karung kuning. Lalu si kakek memberikannya kepada cucunya tersebut, dan si kakek menyuruh cucunya untuk pergi ke sungai dan mengisi air itu di dalam goni, lalu membawanya pulang ke rumah. Cucunya tadi langsung melaksanakan apa yang dikatakan oleh kakeknya. Dia pergi ke sungai, lalu dia mengisi air itu ke dalam karung goni. Dia membawa pulang ke rumah, tetapi di perjalanan air yang dia isi tadi tumpah, dan akhirnya sampai di rumah tidak ada air yang terbawa. Karungnya kosong. Si anak tersebut sedih, kesal dan marah. Lalu kakeknya bertanya, kenapa sedih? Cucunya mengatakan seperti ini, iya kek, aku sedih karena air yang kubawa tadi semua tumpah. Tak ada yang sampai ke rumah. Tidak apa-apa, kata kakeknya. Pergilah sekali lagi. Isilah karung goni ini kembali sampai penuh, lalu bawa pulang ke rumah. Cucunya tadi kembali pergi ke sungai, lalu mengisi goni ini sampai penuh, dan dia membawa pulang ke rumah. Dia berjalan dengan cepat, berlari dengan cepat supaya airnya sampai ke rumah. Tapi adik-adik, lagi-lagi airnya habis semua di perjalanan. Dia sampai ke rumah, lalu dia terduduk dengan kesal, sedih dan marah. Kakeknya bertanya, kenapa kamu sedih? Apa yang kau risaukan? Iya kek, airnya habis semua, ini karungnya kosong. Lalu kakeknya memeluk cucunya itu dan mengatakan seperti ini, bahwa apa yang kau lakukan hari ini tidak ada yang sia-sia. Kakeknya mengambil karung goni tadi yang dipegang cucunya. Lihatlah, karung ini tadinya kotor dan jorok, tetapi karena air yang kau isi ke dalam karung ini, akhirnya karungnya putih dan bersih. Jadi begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati kita, kita rajin berdoa,
rajin beribadah, tidak ada yang sia-sia. Memang ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, terkadang sering hanya lewat begitu saja. Kadang kita sulit memahami. Kita tidak mengingat apa yang kita dengarkan tadi. Tetapi percayalah bahwa firman yang kita dengar sedikit demi sedikit mampu mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Suatu kebahagiaan bagi kita adik-adik apabila hari ini, saat ini kita masih boleh beribadah. Kita masih boleh memuji Tuhan. Kita bisa bernyanyi lagu-lagu gereja. Coba adik-adik bayangkan, bila seandainya kita sudah tidak bisa beribadah, mau bernyanyi juga tidak boleh, alangkah malangnya hidup kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, tetaplah rajin membaca kitab suci, rajin beribadah, walaupun ibadahnya dilakukan di rumah bersama orang tua, kakak, ataupun adik. Memang tidak bertemu dengan guru-guru sekolah minggu yang cantik-cantik, tidak bertemu dengan bapak-bapak pendeta dan juga hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Tapi tidak apa-apa, semua itu berharga di mata Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Maka benarlah perkataan Tuhan bahwa orang yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Maka jadikan firman Tuhan menjadi pelita bagi kakimu dan terang untuk jalanmu. Karena firman Tuhan mampu mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Oke adik-adik, selamat menjalani hidup bersama firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami karena firman-Mu telah kami dengarkan. Tuhan, kami berdoa kiranya firman yang telah kami dengarkan Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan kami Tuhan dan berikan kami hati yang mau mendengar firman-Mu, mau membaca Alkitab, agar kami tumbuh menjadi anak-anak pelaku-pelaku firman di tengah-tengah lingkungan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta kami, guru-guru sekolah minggu dan juga hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Tuhan yang memberikan kesehatan, panjang umur, agar mereka boleh mendidik kami anak-anaknya menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa pelanggaran kami dan terimalah doa kami yang kami jelaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya seperti biasa dikumpulkan ke orang tua, dan orang tua nanti mengumpulkannya ke amang atau inang si tua yang ada di wilayahnya masing-masing. Mari kita bernyanyi musik. Aku disayang Tuhan, aku di
Oke adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus, Carlos mengucapkan syukur karena Carlos pintar, sehat, mama papa, opung, kakak sekolah minggu semuanya sehat. Berkati kami semuanya Tuhan. Carlos berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Yoyo bersyukur punya Tuhan yang baik. Amin.